Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iman Saputro dengan NIM 241060500085. Di video ini saya ingin membahas tentang larangan mengonsumsi alkohol dalam Islam. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, topik ini sangat penting karena banyak orang yang belum paham seberapa serius larangan ini dalam ajaran Islam. Rasulullah SAW bersabda, yang dimana berbunyi, kullu muskirin khamr wa kullu khamrin haram wa man syaribal khamr fit dunya summa lam yatub minha lam yashrabha fil akhirah. Artinya, semua yang memabukkan itu adalah khamr dan semua khamr itu haram. Barang siapa meminumnya di dunia dan tidak bertobat darinya, maka dia tidak akan meminumnya di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa semua yang memabukkan disebut khamr dan semua khamr hukumnya haram. Artinya, apapun bentuknya, baik itu minuman, obat, atau zat-zat lain, selama bisa membuat mabuk, maka termasuk dalam larangan ini. Rasulullah SAW juga memperingatkan bahwa siapapun yang meninggal dunia dalam keadaan belum bertaubat dari khamr dan masih menjadi pecandunya, maka tidak akan menikmati minuman yang suci di akhirat nanti. Ini menunjukkan bahwa dosa alkohol bukan hanya di dunia, tapi berdampak sampai akhirat. Dari sisi kehidupan nyata, kita tahu bahwa alkohol punya banyak dampak negatif. Di antaranya, yang pertama merusak akal dan kesadaran, yang kedua menyebabkan kecelakaan fatal, baik di jalan maupun di tempat kerja, yang ketiga menimbulkan penyakit seperti kerusakan hati dan kanker, yang keempat memicu kekerasan dalam rumah tangga dan pergaulan bebas, yang kelima menjadi pintu awal untuk dosa-dosa besar lainnya. Karena itulah Rasulullah SAW pernah menyebut bahwa alkohol adalah induk dari segala keburukan. Islam melarang alkohol karena ingin melindungi akal dan jiwa manusia. Dalam Islam, akal sangat dihargai karena merupakan kunci dalam beribadah, membuat keputusan, dan membedakan yang baik dan buruk. Kalau akal rusak karena alkohol, maka moral, tanggung jawab, dan kesadaran seseorang juga bisa ikut hancur. Larangan ini bukan bentuk kekangan, tapi justru bentuk kasih sayang dari Allah agar kita hidup lebih bersih, sehat, dan sadar. Telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Ring Road Utara Maguwo, Yogyakarta pukul 16.38 waktu Indonesia Barat, Kamis 26 Agustus. Mobil dengan nomor polisi AB1169WA terbalik melewati pembatas jalan. Menurut saksi yang berada di lokasi, pengemudi dalam keadaan mabuk sewaktu mengendarai kendaraan. Tidak ada korban dalam kejadian ini. Penduduk di Jalan Beringin Raya Timur, Rapocini, Makassar, Sulawesi Selatan geger saat mengetahui seorang pemuda tewas. Korban dibacok oleh rekannya dengan senjata tajam badik. Penikaman bermula saat 4 orang berpesta minuman keras. 2 orang cekcok hingga akhirnya terjadi penikaman terhadap pemuda berusia 30 tahun. Polisi yang melakukan olah TKP mendapati beberapa botol minuman keras. Peristiwa mula diawali dari minum-minuman keras. Mereka berempat berteman minum-minum. Setelah minum terjadi perselisihan antara kedua tersangka maupun korban. Kini polisi memburu pelaku penikaman yang masuk dalam daftar pencarian orang. Pengaruh minuman keras juga membuat seorang pria hilang akal. Insiden terjadi saat sejumlah pemuda mabuk akibat menenggak minuman keras. 2 orang terlibat perkelahian hingga akhirnya pelaku membacok korban di Pasuruan, Jawa Timur. Korban mengalami luka serius di kepala dan harus dirawat di RSUD R. Sudarsono. Polisi telah menengkus pria 36 tahun yang membacok korban. Awal kali kan memang cekcok, jadi cekcok perkara apa kita masih dalam penyelidikan karena
terpengaruh minum-minuman keras, jadi kurang begitu mengetahui mungkin, jadi masih kita dalam penyidikan. Kini tersangka terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan. Nah guys, jadi video tadi itu lagi viral di media sosial. Diketahui sekelompok pemuda yang sedang berjoget itu lagi pada mabuk di salah satu rumah warga yang ada di Desa Woma, Maluku Utara. Awalnya sih joget-joget biasa, tapi tiba-tiba saat ada seorang anak kecil yang masuk, salah seorang dari kelompok pemuda itu membanting bocah tadi guys. Bocah yang masih berusia 7 tahun itu pun langsung menangis usai tubuhnya terbanting ke lantai. Nah, dugaan penganiayaan ini sudah ditangani oleh Polres Morotai. Menurut Kasih Humas Polres Morotai, Bribka Sibli, orang tua korban sudah menyampaikan laporan ke pihaknya. Pikat Fungsi Polres Pulau Morotai pun mengonfirmasi telah menerima laporan dan langsung turun ke TKP untuk mengamankan pelaku. Informasi selengkapnya bisa lo baca di artikel ini ya. Saat ini, alkohol mungkin dianggap biasa di sebagian masyarakat. Tapi sebagai muslim, kita harus tetap pegangan pada nilai-nilai Islam. Kalau ada di antara kita yang pernah terjerumus, ingatlah bahwa pintu taubat selalu terbuka. Yang penting kita berhenti menyesali dan berniat sungguh-sungguh untuk berubah. Mari kita jaga diri, keluarga, dan lingkungan dari bahaya alkohol. Jadikan hidup kita lebih sehat, bersih, dan penuh berkah. Nah, sekian dari video saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.